Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai Hati. Di hari yang panas ini, tanggal 8 Agustus 2022, tanggal 8 ini istimewa buat saya karena tanggal 8 adalah hari lahir saya. Selamat ulang tahun untuk diri saya sendiri ya, semoga menjadi lebih baik. Hari ini saya ulang tahun, Din. Kamu nggak doa apa, Din? Doa aja ya, mudah-mudahan tolong doakan saya selalu sehat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, kali ini saya akan ngomongin tentang zona nyaman. Zona nyaman, apakah itu zona nyaman? Yaitu daerah atau perasaan kita yang merasa nyaman di suatu tempat kerja, misalnya di suatu lingkungan keluarga, tetangga kita, atau kita juga merasa nyaman di rumah. Nah, ini namanya zona nyaman. Kita zona nyaman itu zona yang enak banget. Kita kerja tenang, kita nggak mau lepas dari lingkungan tersebut. Kan tadi saya sampaikan itu bisa melenakan kita menjadi kurang terbuka terhadap pendapat-pendapat baru, terhadap ide-ide baru, terhadap hal-hal baru, karena kita sudah merasa nyaman tentang apa yang kita jalani ini. Nah, zona nyaman ini membuat kita kurang bisa mengeksplorasi atau mendayagunakan apa yang kita miliki, potensi-potensi yang kita miliki, sehingga kita merasa ayem. Kalau orang Jawa mengatakan kayemen. Kayemen itu daya fight-nya, daya juangnya menjadi rendah karena kita sudah merasa enak aja. Kenapa kita harus susah payah lagi? Nah, untuk itu memang apakah kita perlu keluar dari zona nyaman? Minum dulu ya. Ya, karena di suatu hal yang nyaman itu sebenarnya mengandung suatu ancaman-ancaman yang kita sendiri tidak tahu. Sangkan paraning dumadi itu kalau orang Jawa mengatakan. Jadi faktor di luar kemampuan kita, tiba-tiba saja misalnya kita memiliki usaha, datang pesaing bikin toko yang peralatannya lebih modern, modalnya lebih kuat. Nah, kalau kita nggak ada persiapan, nggak ada jaga-jaga, maka dengan mudahnya kita tergilas dan terlempar. Demikian juga kita nyaman dengan suatu pekerjaan, kita bekerja di suatu tempat, kita merasa nyaman, tiba-tiba saja misalnya yang kita ikuti itu ada hal-hal baru, misalnya bangkrut ataupun meninggal dunia dan sebagainya. Nah, ini suatu keadaan, kondisi yang di luar kemampuan kita. Nah, alangkah baiknya kita juga harus safeguard, artinya kita harus mempunyai landasan atau pijakan lain untuk jaga-jaga, atau kita memperkuat dari usaha kita atau dari pekerjaan kita dengan hal-hal yang baru yang menurut kita, karena kita melakukan suatu pekerjaan yang lama, tentu sangat berpengalaman atau bisa dikatakan ahli kita dalam hal tersebut. Maka jangan sampai keahlian kita itu sia-sia, maka harus kita manfaatkan keahlian yang telah kita miliki ini dengan suatu inovasi-inovasi baru atau mencoba hal-hal yang baru. Ya, syukur-syukur ini juga berkembang, usaha kita yang ada ini juga berkembang.
Memang hal-hal yang baru tadi ibaratnya kita mengawali trial and error, mencoba dan gagal. Bisa saja hal-hal yang baru itu berkembang, bisa saja tidak berkembang, tetapi kita masih di kenyamanan tadi, masih bisa menaungi apabila hal yang baru tadi ada kegagalan. Maksud saya muter-muter nggak tahu kan ya. Nah, kalau kita misalnya bekerja, ya kita harus saving, menabung. Suatu saat apabila memang diperlukan atau kita merasa kuat, maka bisa saja tabungan kita itu kita gunakan. Kita masih bekerja di tempat yang saat ini, tetapi kita memiliki modal usaha yang dijalankan oleh orang lain mungkin, atau saudara kita yang suatu saat bisa saja itu menjadi usaha utama kita. Kalau kita mau, kita ada kemauan, maka kita tentu ada jalan dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan. Kita masih hidup, kita masih ingin menikmati keindahan dunia ini, maka kita harus selalu berusaha. Nah, monggo jangan terlena dengan zona nyaman, tetapi kita harus selalu ingat, harus selalu mempersiapkan diri kita supaya ya kalau ada persiapan dengan yang tidak ada persiapan tentunya berbeda. Zona nyaman memang selalu kita cari, namun kita tidak boleh terlena dengan kenyamanan tersebut. Saya akhiri, mari ngopi lagi, jangan terlalu tegang. Ini hari ulang tahun saya. Ayo kita bersulang bareng-bareng, kita berdoa bareng-bareng. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang penuh keberuntungan, keberkahan bagi kita semuanya, sehat, dan kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.